Oke, bayangkan ini. Kamu lagi ada di laboratorium rahasia yang super canggih. Nah, selamat datang di eksplorasi visual kita kali ini. Hari ini, kita bakal membedah sesuatu yang gila banget dari buku 30 Arduino Projects for the Evil Genius karya Simon Monk. Beneran deh, ini bukan sekedar teori elektronik ngebosenin yang bikin ngantuk. Ini ibarat cetak biru buat melepaskan kreativitas tanpa batas kamu. Pernah nggak sih kamu ngayal punya laser yang bisa dikendalikan dari komputermu sendiri? Kalau iya, wah, kamu ada di tempat yang tepat. Gini ya, ide buat mengambil alih dunia, atau minimal mengambil kendali penuh atas barang-barang di sekitar kita pakai hardware keren yang interaktif, itu nyatanya jauh lebih gampang dari yang kamu bayangin. Kamu sama sekali nggak butuh gelar teknik mesin tingkat dewa buat mulai. Bagian 1. Senjata rahasia Sang Jenius. Jadi, begini. Biasanya orang tuh mundur duluan belajar elektronik karena mikirnya ribet kan? Harus nyolder sirkuit lah, ngapalin bahasa mesin yang pusing, belum lagi harga komponennya yang mahal. Tapi tenang aja, kita punya senjata rahasia pamungkas. Kamu nggak perlu kok nyusup ke fasilitas rahasia pemerintah cuma buat dapat perangkat keras canggih. Kenalin, Arduino. Ini tuh papan mikrokontroler kecil yang harganya super murah, sifatnya sumber terbuka, dan yang paling penting, dia bakal jadi otak digital buat semua eksperimen gilamu. Bener-bener gebrakan besar. Bagian 2. Anatomi otak Arduino. Nah, biar gampang ngebayanginnya, coba deh kita ibaratkan potongan logam dan silikon ini sama anatomi biologis tubuh kita sendiri. Unik banget loh, Arduino ini benar-benar bekerja layaknya makhluk hidup. Mikrokontroler Atmega itu otaknya, tempat semua logika diproses. Terus, catu daya itu ibarat jantung yang memompa aliran kehidupan sebesar 5 volt ke seluruh sistem. Dan barisan pin digital sama analog itu, mereka persis banget kayak panca indera dan otot manusia, yang ngasih kemampuan buat si otak ini ngerasain dan berinteraksi langsung sama dunia fisik. Masuk akal kan? Bagian 3. Bahasa mesin dan komponen. Oke, otaknya udah ada nih. Sekarang gimana caranya kita ngasih instruksi dan nyambungin otot-otot buatan kita tadi? Disinilah penyelamat para pemula muncul, breadboard. Benda ini benar-benar ngebantu banget, karena kamu bebas merakit, membongkar, dan merakit ulang sirkuit tanpa harus melakukan penyolderan permanen yang kadang bahaya itu. Kalau kamu salah colok, ya udah, santai aja, cabut kabelnya, dan coba lagi. Bener-bener bebas stres. Terus gimana cara kita masukin kecerdasan ke dalam otak Arduino ini? Percaya nggak? Gampangnya tuh kayak ngirim email doang. Kamu tinggal unduh perangkat lunaknya, colokin papan ke komputer pakai kabel USB biasa, terus kirim instruksi pakai bahasa pemrograman C, yang kalau di dunia Arduino biasanya kita sebut sketsa. Contoh pertama paling klasik buat pemula itu namanya Blink. Di situ kamu tinggal ngasih perintah ke satu lampu LED kecil buat berkedip. Simple banget tapi rasanya kayak ajaib. Bagian 4. Merespons dunia nyata. Pastinya dong, seorang jenius jahat nggak bakal puas cuma bikin lampu kedap-kedip, betul? Yuk, kita naik level. Visual ini nggambarin banget lompatan besar yang bisa kita buat. Kita pindah dari sekedar output dasar, kayak ngasih perintah nyalain lampu, ke input sensor, di mana Arduino mulai ngebaca data dari dunia luar. Contoh paling gila dari buku ini? Bikin alat uji kebohongan sendiri. Wah, kacau sih. Alat ini bekerja ngebaca respons kulit galvanik. Atau gampangnya, mengukur tingkat kepanikan orang lewat perubahan resistansi keringat di jari mereka. Gak nyangka kan? Makanya sang penulis, Simon Monk, nulis kutipan yang pas banget ini. Bagaimana seorang jenius jahat bisa yakin bahwa tahanan mereka mengatakan yang sebenarnya? Tentu saja dengan menggunakan alat uji kebohongan. Haha, dapat banget kan aura dramatisnya? Tapi serius, alat uji kebohongan ini bukan sekedar mainan, tapi aplikasi praktis yang luar biasa dari input analog. Kamu ngebaca nilai fisik beneran dari dunia nyata, diproses sama Arduino, dan boom, keluar deh vonisnya. Dia jujur atau lagi bohong? Tapi yang bisa dibaca tuh bukan cuma kulit manusia loh. Perhatiin deh deretan sensor keren ini. Ini bakal jadi mata dan telinga buat proyek-proyek kamu. Ada termistor buat memantau suhu ruangan, kayak di proyek termostat LCD. Terus ada keypad buat masukin kode rahasia biar markasmu aman pakai kunci pintu magnetik. Ada juga fotoresistor yang bisa ngerasain cahaya. Jadi kamu bisa bikin alat musik yang bunyinya berubah cuma dari lambaian tanganmu di atasnya. Seru banget kan ngebayanginnya? Bagian 5. Mengendalikan kekuatan penuh. Ngebaca sensor emang keren, tapi gimana kalau data logika itu kita pakai buat ngontrol perangkat keras yang bergerak dan punya tenaga gede? Nah, ini baru masuk level jenius jahat beneran.
Tapi catat ya, ini krusial banget. Kita nggak bisa asal colok motor besar yang haus daya langsung ke mikrokontroler kita yang sensitif itu. Kalau dipaksa, otak Arduino-mu bakal hangus seketika. Untungnya, ada komponen yang namanya H-bridge. Benda ini semacam perisai pelindung, otot elektronik sesungguhnya, yang memisahkan bagian logika dari kekuatan arus yang tinggi. Salah satu proyek paling asik yang memanfaatkan H-bridge ini namanya The Hypnotizer, alias sang penghipnotis. Dengan sirkuit ini, Arduino bisa ngirim sinyal buat memutar piringan motor spiral secara mulus. Bisa dicepetin, dilambatin, atau bahkan langsung membalikan arah putarannya secara instan buat ngasih efek visual yang memukau dan bikin pusing. Tapi, jujur aja ya, The Hypnotizer itu cuma pemanasan. Karena sekarang, kita mau masuk ke proyek dengan kekuatan absolut. Coba dengerin ini. Tidak lama lagi, laser berpenggerak servo yang dikendalikan komputer akan selesai dan dunia akan berada di bawah belas kasihan sang jenius jahat. Wah, epik banget ya. Proyek pamungkas ini menggabungkan semua logika, kekuatan, dan presisi yang udah kita bahas dari awal. Ini dia bintang utamanya, proyek laser yang dikendalikan servo. Bayangin, kita memasang laser merah 3 mW di atas susunan 2 motor servo mungil ukuran 9 gram. Satu untuk mengontrol gerak horizontal, satu lagi vertikal. Lewat kode sederhana di Arduino, tiap kali jari kamu ngetik di keyboard komputer, arah laser fisik di dunia nyata bakal bergerak nargeting sesuatu dengan presisi tingkat tinggi. Benar-benar berasa kayak penjahat di film fiksi ilmiah? Bagian 6. Proyek pembangkit ambisi. Gila kan? Luar biasa banget melihat sejauh apa kita bisa melangkah cuma dari sebuah papan mikrokontroler kecil. 30. Yap, angka ini adalah jumlah proyek unik yang dibedah habis-habisan di dalam sumber materi kita ini. Mulai dari bikin harpa cahaya, osiloskop suara, sampai bikin penghitung waktu mundur yang mirip bom di film-film aksi. Begitu kamu menangkap anatomi dasar dan cara kerja sensor yang kita pelajari hari ini, potensinya beneran nggak terbatas. Dari eksplorasi visual kita ini, udah kebukti banget kalau teknologi buat menciptakan sistem canggih itu udah nggak lagi terkunci di balik dinding laboratorium super mahal. Semuanya ada di atas mejamu, nunggu buat dirakit. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, setelah melihat semua potensi segila ini, apa yang bakal kamu ciptakan untuk menguasai duniamu? Menarik buat dipikirkan kan? Sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.